Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat, kakak-kakak, adik-adik juga. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Hari ini jumpa lagi dengan Dalang Pramuka Ngawi, channel saya. Ya, ada yang tahu ini di mana? Ya betul, ini di pos 1 Wukir Bayi Lawu via Jogorogo. Dan setelah beberapa bulan yang lalu kita sama-sama menjelajah di jalur ini. Hari ini adalah hari yang sangat saya tunggu-tunggu karena memang inilah saat yang saya nantikan mendaki Lawu via Jogorogo ini bersama rekan saya Ketua Mapala Tapak Rimba Ya Ingawi. Siap senior, ampun. Ini saya berterima kasih kepada Ketua Mapala Tapak Rimba karena diajak sekaligus jadi follower ya. Jadi follower, saya jadi pengikut ya di jalur ini karena memang ini awam, saya baru pertama kali ini. Nanti sampai pos atas saya nanti akan buktikan pada rekan-rekan semua bahwa jalur ini ketemu dengan jalur via Ceto. Nah, ada yang baru teman-teman di pos ini ya. Jadi di sini sudah ada plang ini baru kemarin pas kita ke sini kan ini belum ada. Ini di sini sudah ada keterangan di sini ketinggian 1259 mdpl. Bayangkan kita tadi dari ketinggian sekitar 700 mdpl dari rumahnya Pak D. Siapa mau dalamnya? Selamat. Pak D. Slamet untuk nitipkan kendaraan dari ketinggian 700 ke ketinggian segini. Ya, 1200. Nah, kalau teman-teman mendaki Lawu via Cemoro Sewu, Cemoro Kandang itu sudah dari ketinggian 1800. Kita dari 1259. Ini di pos 1 Wukir Bayi. Masih sama view-nya. Ada shelternya perhutani, kemudian ada apa ini? Pohon yang kemarin kita buat foto-foto. Terus di sebelah sini kemarin anak-anak lihat ular. Untuk nggak dibelah pisan yo. Nah, saya nanti seperti biasa akan menunjukkan setiap pemberhentian pos, akan saya tunjukkan bagaimana medannya. Kemarin kan kita sudah sampai Ndorowati ya. Kemarin kita sudah sampai Ndorowati, sudah kita upload juga di Facebook, YouTube. Nanti kita akan upload sampai ke Bulak Akasia, Pendem, bahkan sampai Cemoro Lawang dan Bulak Peperangan. Nantikan terus perjalanan kami bersama Mapala IA Ingawi. Wah, aku jadi anggota apa piye yo? Ya ora apa-apa foto-foto mahasiswa. Lah iya. Pokoke kaki alam Nusantara guyub rukun Selawase. Iya. Saya pakai kaosnya rombongan KN. Halo Kaki Alam Nusantara, teman-teman. Bang Rozi selaku komandannya Kaki Alam Nusantara. Yuk, kapan agendakan ke Lawu via Jogorogo? Baik teman-teman semuanya, ini setelah sekitar hampir 2 jam perjalanan karena memang tadi dari pos 1 hujan deras, kodanan tili-tili. Ini kita sampai di Ndorowati. Nanti kita akan lanjut perjalanan, ini sudah sebentar. Kita akan lanjut perjalanan ke pos 2 Ngudal. Rekan-rekan sudah sebagian di sana. Kondisinya reda hujannya, tapi yo sik gludak-gluduk kayak mendung. Kemarin saya dan teman-teman anak-anak Pramuka SMK sampai sini, dan ini kita akan lanjut ke atas. Oke, tetap di channel Dalang Pramuka Ngawi. Ikuti terus serunya jalur pendakian Lawu via Jogorogo yang sangat lebat jalurnya. Lebih lebat dari pas waktu Ndorowati kemarin karena ya ini musimnya musim hujan. Jadi yo vegetasinya semakin rapat, jalurnya juga semakin rapat lagi. Gak masalah, wis diniati, kudu semangat. Alhamdulillah sampai juga di pos 2 Ngudal. Ini sudah menunjukkan pukul 14 lebih 33. Ini itu sing padang iki. Kok kene peteng. Ini ya peteng. Peteng kabeh coy. Nah, teman-teman, asal teman-teman tahu, bagi yang belum pernah lewat jalur Jogorogo ini, dari Ndorowati tadi ke Jurang Manuk, kemudian sampai Ngudal itu treknya wow sekali. Nanjak terus, vegetasinya rapat, dan juga piye yo? Mantap pokoknya nek kanggo
para aktivis pecinta alam yang sudah pro. Nah ini kan kalau lewat jalur ini kan orang-orang nekat karena memang jalur ini juga belum diresmikan. Tapi banyak kok yang sudah sering lewat jalur ini. Hanya mungkin belum seramai jalur Cetho. Padahal kingko juga ketemu karo jalur Cetho. Nah itu ada pelang posnya. Modal. Di sana ada keterangan pos 2 dengan ketinggian 1653 mdpl. Jadi yo sak sore cemoro saya waduh lah. Ini iki. Padahal kis pos loro, tanjakane Dan menuju ke pos Bula Akasia pos 3 itu nanti lebih jauh lagi sahabat-sahabat semuanya. Yo ora apa-apa iki. Kopi sudah ready. Nih teman-teman di sana juga tinggal berdua. Kita memang sengaja terpisah dari rombongan. Sing ngarep mau rombongan sepur, sing kene rombongan becak. Kalem. Buktinya apa gelo ngopi. Walaupun bukan kopi hitam. Nah, boleh teman-teman agendakan mencoba jalur ini, tapi not recommended kalau musim hujan ya. Memang jalurnya licin dan juga teman-teman harus berperang melawan alang-alang dan rerumputan yang sangat tebal, belum ditambah hujan lagi. Jadi yo enaknya kalau musim kemarau nanti jalannya juga agak apa itu rumput-rumputnya banyak yang kering, jadi yo gak patek rumbuk banget lah. Nanti kita akan nanjak terus. Tuh tanjakan yang itu tuh dulu. Tuh nanjak terus wis ki genah setengah kopling ki. Oke, sampai di situ dulu. Setelah istirahat sak tekane ini kingko targetnya tekan Gupaan Menjangan wis yang penting teko. Gal jam 3 pisan oke gak apa-apa. Di karo ki kaosku rada mulai garing iki yo. Basah teman-teman, basah sekali. Ya memang walaupun sudah pakai mantel itu mantelnya tak jereng tuh. Kayak malah enek nggone kanca sing ditinggal mau sing sudah berangkat duluan saking parahnya. Inilah resiko mendaki di musim hujan. Jadi kalau teman-teman kurang siap ya seperti ini. Sekali lagi saya sarankan lewat jalur ini persiapan fisik yang prima, logistik jangan sampai lupa. Kemudian jangan terlalu mentarget. Dan yang paling penting jangan kayak rombongan yang sudah duluan pakai celana jeans. Kedinginan toh. Nemen iku sing nganggo kathok biasa wae wis rada iso arep garing. Nek kathok jeans kan garinge genah suwe. Sedikit terdengar suara petir geluduk. Kemungkinan ini kan gosor tekong gosor ya udan terus entar ya musim udan. Oke. Break dulu. Semoga nanti sampai pos 3 masih cerah. Kalau pos 3-nya sudah gelap, vlognya pos 3, pos 4 besok pagi akan kita tunjukkan kayak ngapa Bula Akasia dan juga pos 4 Pendem yang dan juga yang paling terkenal di jalur ini adalah Ondorante. Nek gak engko sore yo sesuk. Tunggu terus dan ikuti terus channel Dalang Ram Kangawi. Alhamdulillah setelah 2 jam perjalanan, wah jan dalane ngeri tenan tanjakane. Dari pos 2 ke pos 3. Ini kita sudah sampai di pos 3 Bula Akasia. Habis ini wis gak enek bonus. Padha deh kong semua ya bonus. Habis ini kita akan melewati sebuah tempat yang fenomenal yaitu Ondorante. Di mana tanjakannya terus acek sampai pos Pendem, pos 4. Ini beristirahat sebentar di pos 3. Di pos 3 ini ada sebuah sebidang tempat itu bisa untuk tenda 1. Terus di sini sekitar berapa mdpl tadi ketinggiannya. Tuh. Pos 3 Akasia 2059 mdpl. Jadi yo tinggal 1000-an lah menuju ke puncak. Tapi memang jalur Jogorogo mantap. Sampai 2 jam perjalanan ya dari pos 2 ke 3 ya seperti itu. Jalan lelet. Jalan berapa langkah nanjak berhenti. Apalagi ini nanti lewat
ondo rantai yang sudah tidak ada ininya, bonusnya. 11 kene landai ini mau cik rodok mending sih. Ono beberapa titik yang landai-landai sedikit gitu. Sempat masuk terowongan kayak di Cemoro Kandang itu, tapi pohonnya lebih rendah lagi, ada yang ambruk dan sebagainya. Jadi seperti halang rintang, berobos. Nggak cuma 1-2 palang pohon, tapi ya lebih dari 4-5 pohon, bahkan lebih tadi. Ini di pos 3 ini kalau mendirikan tenda mungkin bisa, dan tempatnya juga agak terlindung, cuma rawan binatang buas sih. Tadi kita menjelang Watu Kloso, sampai di Watu Kloso sih, di bawah sana, di atasnya pos 2 itu mendengar suara celeng. Wah, walaupun agak jauh, kemungkinan berada di dekat sumber air, makanya kita tidak ngisi karena cukup jauh juga. Wis lah cukup deh banyu nih, kok menawa neng lupaan menjangan kono enek banyu kena tinggu godok-godok banyu ya. Oke, break. Mungkin nanti perjalanan ke pos 4 itu sudah petang, ini kan sudah jam 5:10. Istirahat sholat. Pos 4 besok aja. Termasuk bagaimana pemandangan yang di pos 5 yang katanya kayak taman swargo. Menuju ke pos 5-nya. Nek pos 5 kan belak peperangan wis teman-teman udah banyak yang tahu. Ini sekali lagi rekan-rekan yang pengen nyoba jalur Jogorogo, agendakan bisa lewat Giri, bisa lewat Kletekan. Kalau Giri nanti lewatnya gampang, bisa naik Giri Mulyo ke Pondok Condromo itu ke atas terus bisa. Kemudian kalau Randu Kuning nanti lewatnya itu mentok terus naik, tembusnya nanti sama ke pos 1 Bukir Bayi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan channel Dalang Pramuka Ngawi. Ya, pagi ini kita belum sampai di pos 5. Kita baru sampai di Ondorante. Nanti naik ke atas sedikit masih Cemoro Lawang, baru Gupaan Bulak Peperangan. Memang jalur Jogorogo jos banget, tanjakan terus, waduh, dan treknya wah ngeri. Ya, semalam kita terpaksa ngecamp di sini karena memang kakinya kurang bisa dijak kompromi. Tapi ya itu ngecamp, suhu udaranya mungkin menurun, kuademen. Ya wis ra apa kanggo pengalaman. Ini pagi ini kita akan lanjut ke Cemoro Lawang. Teman-teman juga ternyata masih ada di sana. Sambil nanti di Gupaan Bulak Peperangan istirahat sebentar. Terus pasang tenda untuk naruh barang-barang. Baru kita nyari sarapan. Nyari sarapan di warung biasa nih. Ya. View-nya bagus banget dari sini. Tuh. Jauh mata memandang, view-nya keren. Ini belum ke Cemoro Lawang ini. Dan kalau dari bawah, dari atas melihat ke bawah, keren. Pemandangan sini tidak kalah bagusnya dengan jalur Lawu yang lain. Namun treknya, satu catatan, treknya ini loh, bahkan 2 jempol. Oke, dari pos 4 tadi malam itu ke sini itu walah wes bolak-balik mundak mandek saking abote treke. Ya, pengalaman pertama saya melewati jalur yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti lain kali bisa diulangi lagi dengan persiapan yang lebih matang juga, dan juga persiapan fisik terutama, karena memang jalur ini sangat menguras tenaga sekali. Oke, lanjut ke tempat selanjutnya. Baiklah teman-teman semuanya, setelah menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam lebih, kita sudah sampai di Bulak Peperangan. Tadi istirahat sebentar di Cemoro Lawang.
Di Bulak Peperangan lumayan sepi. Ini ada beberapa tenda. Saya tadi juga mendirikan tenda di sana. Itu ciri khasnya ya Bulak Peperangan. Ada pohon tumbang itu. Kemudian view-nya dari belakang, keren sekali. Pemandangannya jos. Ini di belakang sana itu dia mengatakan itu adalah Hargopuruso. Ini adalah titik pertemuan jalur Cetho dengan jalur Jogorogo. Sebelah sana tadi, di sebelah sana ada semacam persimpangan itu nanti kalau ke sana ke arah jalur Jogorogo yang kita lewati dengan penuh perjuangan, penuh penuh keringat sampai titik keringat penghabisan, nafas hampir terengah-engah. Wah, ternyata memang betul jalur Jogorogo recommended banget untuk dicoba para orang-orang yang hobi mendaki yang sebenarnya. Hari ini saya tidak ke puncak, rencananya hanya sampai di Hargodalem nyari sarapan karena memang kehabisan logistik. Ya, persiapannya juga kurang maksimal. Ya, logistik sedikit ya karena memang butuhnya kok mangan nendur ngono wae. Sekali waktu memang logistik itu perlu lengkap dan banyak. Ini saran saya untuk teman-teman pendaki yang ingin mencoba jalur Jogorogo, maksimalkan logistiknya, terutama air. Karena di pos 2 dan pos 3 itu, sebelum pos 3 ya, ada sumber air tapi agak jauh dari jalur pendakian. Di pos 4 sampai Ondorante, sampai Cemoro Lawang, bahkan sampai di Bulak Peperangan sendiri tidak ada sumber mata air. Gupaan Menjangan belum tentu ada air. Kalaupun ada air mungkin keruh. Nah, tidak ada ya sebejone sampean. Oke. Pokoknya silahkan coba dan gas jalur Jogorogo yang benar-benar menantang dan tidak ada bonus sama sekali. Treknya terus menanjak. Bahkan sebelum Ondorante kita sudah disiksa dengan jalur yang terus menanjak tanpa henti. Intinya sangat berat. Wes kimbuh sampai jalur Segawen kaya apa. Yang penting alhamdulillah tujuan sudah tercapai. Sudah ketemu dengan jalur Cetho. Jalur Jogorogo sudah ketemu dengan jalur Cetho. Karek golek sarapan, muduk mulih. Puncak adalah bonus. Karena yo sudah sering sekali ke puncak Lawu. Kan terakhir bulan September yang lalu via Singolango itu. Ini paling ya sampai Hargodalem lah. Memanjakan diri di warung. Sangune insya Allah cukup. Minimal ya teh panas, sarapan pagi, bersantai sejenak, turun. Bongkar muatan di pos 5 di Bulak Peperangan. Kira-kira perjalanan kita masih cukup jauh. Ini masih ada satu tanjakan. Nanti kita akan ketemu dengan padang sabana yang luas sekali. Kayak roro, kayak apa sengaran di tempat kepanasan bumbu. Nanti baru sampai di Gupaan Menjangan, terus ketemu dengan sabana yang viral di Instagram itu. Itu nanti akan ada persimpangan, nanti kita tunjukkan. Persimpangan menuju ke kanan ke puncak, kiri itu kalau tidak salah menuju ke jalur Segawen katanya. Suatu saat kita buktikan nanti. Oke, cukup. Kita lanjutkan perjalanan dulu ke Gupaan Menjangan. Memang Bulak Peperangan maupun Gupaan Menjangan sampai Pasar Dieng pun jalur Cetho yang memiliki, jalur Jogorogo yang memiliki, karena dihitung sampai puncak. Dan estimasinya menurut rekan-rekan dari JJL kurang lebih 17 kilo dari jalur Randu Kuning ataupun Jogorogo sampai ke puncak. Ini hitungan jalur paling panjang sekali. Paling panjang dan juga paling berat. Mantap. Nah, kita sudah sampai di
Gupaan Menjangan. Belah belakang itu ya, tempat campnya cukup ramai. Dan ini akan lanjut menuju ke Hargo Dalem, lewati padang sabana yang luas sekali yang viral di Instagram itu. Tuh belakang saya itu padang sabananya. Dan telaga kecilnya surut guys, nggak ada airnya. Ngono mau do jakak nerep banyu ning kene. Iki lho musiman ya, ora kena dijakakno. Jalannya datar, enak sekali. Dan beruntung sabananya pas hijau. Royo-royo, aku pas terakhir mrene kuning-kuning kabeh, haring. Nah, telaganya itu. Tuh, itu kalau musim hujan sih penuh dengan air. Ini adalah jalur yang menjadi favoritnya para pendaki. Seolah-olah miniaturnya Surya Kencana. Nih, belakang ini. Belakang itu Ranukumbolo mininya. Tapi gak ada airnya. Alhamdulillah sudah melewati jalan ini hampir 5 kali kalau nggak 6 kali. Jalan ini loh ya. Oke. Tujuan kita ke, seperti yang saya katakan, ke dalam sarapan. Sebelah diomong, Ben. Nikmati sambil healing ya. Biar nggak cuma hilih. Asik guys. Sudah mata memandang sabana yang luas sekali. Ini teman-teman, kita sudah sampai di persimpangan jalan. Di sana ada keterangan menuju ke jalur Ngeliliran, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Tapi informasinya juga bisa tembus dengan jalur Segawen, Kecamatan Jogorogo. Ini ke Candi Cetoh, kalau ke sana ke puncak. Dan ini padang sabana yang luas. Belum berakhir sahabat-sahabat, kawan-kawan. Tuh masih panjang perjalanan untuk menuju ke tempat sarapan. Nih, view-nya wow banget. Kebetulan di sini saya sepi dan saya sudah beberapa kali foto di batu itu, tapi pas belum ada tanda ini ya. Suatu saat kita akan mencoba jalur itu. Baru dibuka informasinya. Mungkin tembus juga dengan jalur yang Karanggobito. Soalnya informasinya Karanggobito juga ada jalur mendaki. Nah, gelap ya guys, kabut. Ya semoga tidak hujan. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah sampai di Pasar Dieng, sebuah tempat yang sangat legendaris. Dia menyebutnya Pasar Setan. Ini Pasar Dieng. Penuh dengan bebatuan. Jalurnya ambil ke kiri ya guys. Sedikit lagi, nah puncaknya itu. Tuh ini gak ketok. Ada tulisan dilarang memindahkan atau menata ulang struktur bangunan di Pasar Dieng karena mengandung unsur cagar budaya by
Reco atau relawan cetok. Luar biasa sekali. Nafas hampir putus. Harus berkali-kali istirahat lewat sini. Ya memang tenaga sudah terkuras dari Ondorante tadi. Belum sarapan juga. Dan ini sudah siang, nanti kita ropel makan siang sama sarapan. Sebentar lagi guys, tidak jauh lagi nanti Hargo Dalem. Makan sepuasnya. Penting duitnya cukup. Oke, inilah penampakan dari Pasar Dieng. Nanti jauh mata memandang lewat itu bebatuan tok. Saya sengaja ambil jalur yang kiri ya. Agak datar soalnya. Ya, di situ ada, masih ada padang sabana luas sekali. Oke, break dulu videonya, lanjut nanti di Hargo Dalem. Baik, selamat sore semuanya. Ini akhir dari perjalanan kita Lawu Pian Jogorogo. Tadi bukan akhir. Nanti beristirahat kita akan melanjutkan yang periode kedua, ketiga, Kosek keempat. toh akhir hari ini. Tadi setelah makan dapat tenaga, tidur sebentar di Hargo Dalem. Terus teman-teman pada summit ke puncak, saya tidak. Sudah terlalu sering. Gak apa-apa lah. Ini saya sudah kembali lagi di Ondorante. Di atasnya pos 4 dengan trek yang wow. Naik ke rekoso muduni kudu ngati-ngati. Karena ini beberapa rekan-rekan sudah terpeleset. Tapi tak apalah, ini jadi pengalaman kita yang mungkin pertama kalinya. Insya Allah tuh ketuanya Mapala mengatakan nanti akan ada lagi. Tapi dengan persiapan yang lebih matang tentunya. Dan musim yang tidak kayak gini. Sebenarnya ini cerah, sahabat-sahabat semuanya. Di bawah itu view-nya wow sekali. Dan ini pukul 16:54, artinya kita nanti mungkin turun ke pos 4 jam 5 tet. Sambil istirahat tunggu teman yang masih di belakang karena memang treknya mantap sekali. Berkali-kali saya mengatakan lewat Ceto, lewat Tambak, Singolangu, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu oke, tapi lewat Jogorogo jauh lebih oke. Pengalaman yang dapat wah ngeri sekali. Mantap, dan harapan kita ke depan jalur ini bisa diresmikan. Pendaki-pendaki yang sudah sering mendaki Lawu bisa mencoba jalur yang sangat luar biasa sekali. Yang biasanya kalau Lawu itu mengitari punggungan bukit ya, kita dari bawah itu terus naik ke bukit. Mantap sekali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap di channel Dalang Pramuka Ngawi. Dan nantikan video pendakian selanjutnya. Terima kasih. Salam seniman, salam kesenian, salam pramuka, dan salam lestari. Video ini view dari bawah Ondorante, di atasnya pos 4 Pendem. Hati-hati lo ya, dinginnya terus daun. Pemandangannya, wih, viewnya pas terbuka langitnya. Kok langitnya apa? Awannya. Mendung Kuto Ngawi. Halah. Ora kuwi lagu ora ngono lagune. Dirimu. Nah, ini teman-teman juga. Nah, itu ada yang dari atas loh. Kayak ono kalau dalane, Bro. Masalah masih semangat? Iki diarani jurang mele, po. Kok dalane yo kae medun kae, wis. Piye perasaanmu? Kalau nggak siap, silahkan persiapkan diri dulu.